Ini udah berapa anjir? Udah. Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok F ingin mempresentasikan tentang obesitas dengan saya sendiri, Hurul Ain Kore Azahra, Adinda Khalila Suranta, Rizka Astrid Eka Utami, Sofa Tasya Kamila, dan Tanti Septioningrum. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Tanti tentang definisi BMI. Baiklah, untuk BMI sendiri memiliki definisi yang digunakan untuk menilai proporsionalitas perbandingan antara tinggi dan berat seseorang. BMI sering digunakan dokter untuk menilai seseorang itu obesitas atau tidak. Body Mass Index atau BMI merupakan teknik untuk menghitung indeks berat badan sehingga dapat diketahui kategori tubuh kita apakah tergolong kurus, normal, dan obesitas atau kegemukan. Untuk mengetahui apakah berat badan kita termasuk obesitas atau tidak, dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu BMI sama dengan berat dalam kilogram per tinggi dalam satuan meter persegi. Di sini telah terdapat tabel yang mengklasifikasikan berat badan dan tabel ini dikutip dari WHO. Dari sini kita bisa menilai apakah berat badan yang dimiliki termasuk obesitas atau tidak. Baik, selanjutnya, jadi kasus yang telah diberikan pada kelompok F, di sini dapat dihitung BMI pasien. Diketahui berat pasien itu 188 pound, atau kalau misalkan kita konversikan dalam kilogram itu menjadi 85,2754. Sedangkan tingginya yaitu mencapai 5 kaki 1 inci, yaitu sekitar 1,5494 meter. Sehingga dapat dicari BMI sama dengan berat dalam satuan kilogram dibagi tinggi dalam satuan meter kubik. 85,2754 kg dibagi 1,5494 kuadrat. Sehingga didapatkan nilai BMI sebesar 35,52193. Nah, dari nilai BMI yang didapat itu sekitar 35,52, sehingga di sini juga terdapat sebuah tabel yang mana tabel ini merupakan tabel yang dari slide pertama dari WHO juga. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai BMI pada pasien 35,52 itu termasuk ke dalam obesitas kelas 2. Sehingga dapat dikategorikan dan dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut mengidap obesitas kelas 2. Nah, obesitas sendiri merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu yang lama. Nah, selanjutnya sindrom metabolik dan syarat memenuhi kriteria. Nah, kalian tahu nggak sih apa tuh sindrom metabolik? Sindrom metabolik merupakan kelainan metabolik kompleks yang diakibatkan oleh peningkatan obesitas. Nah, sindrom metabolik merupakan kelainan metabolik kompleks yang diakibatkan oleh peningkatan obesitas. Komponen utama sindrom metabolik adalah obesitas, resistensi insulin, dislipidemia, dan hipertensi. Nah, menurut WHO, untuk mengetahui seseorang itu mengalami sindrom metabolik atau tidak, ada dua cara, yaitu NCEP, ATP3, dan International Diabetes Federation atau IDF. Nah, menurut diagnosis terbaru oleh IDF tahun 2005, seorang dapat dikatakan menderita sindrom metabolik bila ada obesitas sentral, yaitu lingkar perutnya lebih dari 80. Sedangkan pada pasien yang ada di soal, dia memiliki lingkar
perutnya 39 inci, yaitu sama dengan 99,06 cm, sehingga didapatkan bahwa pasien itu menderita obesitas. Nah, ini kriteria diagnosis sindrom metabolik menurut WHO. Nah, yang pertama itu ada obesitas. Nah, kriteria umum diagnosis WHO menurut IDF yaitu laki-laki itu memiliki lingkar perutnya lebih dari 90, wanita lebih dari 80. Nah, hipertrigliseridemia itu dia memiliki lebih dari 150 mg per dl. Nah, kalau hipertensi dia memiliki TD-nya itu sistoliknya lebih dari 130 dan distolika lebih dari 85, yaitu yang dimana dia akan mengakibatkan atau mendapatkan diagnosis dia mengalami hipertensi. Dan kalau kadar glukosa darahnya yang tinggi, itu IDF mengkriteriakan yaitu GDP-nya lebih dari 100 mg. Nah, kalau mikroalbuminuri itu dia IDF belum, kayaknya dia belum, nggak ada. Kalau IDF, kalau mikro itu dia menurut WHO dia itu masuk ke resistensi insulin plus. Selanjutnya, cara untuk mengurangi risiko komplikasi sindrom metabolik. The National Cholesterol Education Program atau mendapatkan bahwa sindrom metabolik merupakan indikasi untuk dilakukan intervensi terhadap gaya hidup yang ketat meliputi diet, latihan fisik, dan intervensi farmakologi. Penurunan berat badan bermakna dapat memperbaiki semua aspek dari sindrom metabolik. Demikian pula peningkatan aktivitas fisik dan pengurangan asupan kalori akan memperbaiki abnormalitas sindrom metabolik. Perubahan diet spesifik ditunjukkan terhadap aspek-aspek tertentu dari sindrom metabolik seperti 1. Mengurangi asupan lemak jenuh untuk mengurangi resistensi insulin. Kedua, mengurangi asupan garam untuk menurunkan tekanan darah. Ketiga, mengurangi asupan karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi untuk menurunkan kadar glukosa darah dan trigliserida. Baiklah, selanjutnya hubungan hipertensi dan obesitas. Responden yang mengalami keadaan prahipertensi dan hipertensi yaitu mayoritas pada kelompok dengan kategori overweight serta obesitas. Hasil ini mendukung pernyataan oleh Dien dan teman-teman pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa faktor utama penyebab hipertensi yaitu kelebihan berat badan atau obesitas. Semakin besar massa tubuh, maka semakin banyak darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen dan makanan ke seluruh jaringan tubuh. Keadaan ini menyebabkan besarnya volume darah yang beredar melalui pembuluh darah akan meningkat sehingga akan memberikan tekanan yang lebih besar ke dinding arteri. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi ketika seseorang mempunyai tekanan darah yang terukur pada nilai 140/90 mm air raksa atau lebih tinggi. Halje dan kawan-kawan mengutarakan bahwa berat badan berlebih, terutama pada peningkatan lemak visceral, berisiko 65-75% terjadi hipertensi primer. Seperti diketahui bahwa hipertensi merupakan silent killer yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya yang secara tidak langsung nantinya berpengaruh terhadap kinerja. Menurut JNC, Joint National Committee 7, tekanan darah dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi, di mana dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu ada normal, tidak normal, kemudian prehipertensi, hipertensi stage 1, dan hipertensi stage 2. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014, di mana dari kasus
yang telah diberikan kepada kelompok F, maka pasien tersebut memiliki tekanan darah 200/120 mm air raksa yang termasuk ke dalam kategori hipertensi. Sekian dari kelompok F. Apabila ada salah kata dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.